Hai rekan-rekan, hanya dengan belajar, kita bisa membuka jalan menuju kesuksesan. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi air diputar terhadap sumbu vertikalnya dengan kecepatan sudut konstan. Nah, kita diminta untuk menentukan distribusi tekanan air di dasar bejana sepanjang jari-jarinya, di mana tekanan di titik pusatnya sama dengan P0. Tidak ada salahnya kita menonton bentuk permukaan air yang berada di dalam gelas berputar. Permukaan air tidak lagi berbentuk permukaan datar akan tetapi cekungan. Bagaimana kita menghitung tekanan pada suatu titik di dasar bejana? Tidak berlama-lama, mari kita bahas. Ingat kalimat soal, tentukan distribusi tekanan air di dasar bejana sepanjang jari-jarinya. Itu berarti titik terendah cekungan menyentuh dasar bejana. Dan, kita diminta untuk menghitung tekanan di suatu titik di sepanjang dasar bejana. Kira-kira inilah titik yang dimaksud oleh soal, tekanan air di dasar bejana sepanjang jari-jarinya. Titik P berada pada jarak R dari poros. Titik yang berada pada radius R itu sangat banyak. Itu merupakan sekumpulan titik yang membentuk lingkaran. Anggap saja, lingkaran itu memiliki ketebalan sebesar dr. Partikel bergerak melingkar karena adanya gaya sentripetal. Namun karena molekul air itu tidak terikat apapun dengan poros, partikel air akan mengalami gaya sentrifugal. Setiap molekul air akan bergerak menjauhi poros. Semakin jauh dari poros, gaya sentrifugal semakin besar. Itulah mengapa semakin jauh dari poros, partikel akan mengalami tekanan lebih besar. Ini berarti, tekanan partikel merupakan fungsi dari radiusnya. Tekanan yang bekerja tegak lurus menimbulkan gaya. Jadi kita akan meninjau tekanan dalam arah radial. Tekanan pada permukaan dalam elemen air adalah P. Sedangkan tekanan pada permukaan luar elemen air adalah P plus parsial P parsial R dari R. Dengan demikian gaya total yang bekerja pada elemen air adalah seperti ini. Itu merupakan perbedaan tekanan dikali dengan elemen luas permukaan air yang menghadap poros. Gaya yang menuju poros akan bertanda positif. Jadi gaya ini akan menuju poros. Sedangkan gaya ini akan menjauhi poros. Ini benar ya? Resultan gaya tidak lain adalah gaya sentripetal. Namun kali ini kita harus menulis massa elemen air sebagai perkalian antara massa jenis dengan volume. Volume air itu mendekati elemen luas permukaan yang menghadap poros kali ketebalan air. Nilai elemen luas bisa dicoret. P minus P adalah 0. Nilai perubahan kecil radius juga bisa dicoret. Karena pada sisi kiri hanya terdapat variabel R yang nilainya dapat berubah, maka derivatif parsial ini dapat ditulis sebagai derivatif seperti biasanya. Perubahan kecil dr dapat digeser ke sisi kanan. Integralkan kedua sisi dari kondisi awal menuju kondisi akhir. Kondisi awal adalah titik di poros. Di titik itu tekanan radial adalah P0, dan radius adalah 0. Integral dari 1 terhadap P adalah P. Integral dari R terhadap R adalah setengah R kuadrat. Memasukkan nilai batas. Tekanan di titik P sama dengan setengah rho omega kuadrat R kuadrat. Nilai P0 dapat digeser ke sisi kanan. Inilah jawaban dari soal ini. Cukup rumit bukan soal ini. Saran yang cukup berguna, belajarlah pengantar kalkulus sebelum mengikuti seleksi OSN Fisika tingkat provinsi. Selamat belajar semuanya.